Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yuli Supodo. Hari ini kita akan bahas tentang APBN, Anggaran Pengeluaran Belanja Negara. Apa kabar guys? Semoga semua sehat ya. Seperti biasa sebelum materi ini kita mulai, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan ini berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Simak terus ya video ini sampai selesai. Terima kasih. APBN pengertiannya adalah rencana pengeluaran dan penerimaan negara. Nah, rencana pengeluaran dan penerimaan negara tahun mendatang. Nah, kata kuncinya tahun mendatang, berarti rencana dan pengeluaran itu dibahas tahun ini. Nah, kapan waktunya? Nanti kita lihat ya di rincian di bawahnya. Oke, kita ulangi. APBN adalah rencana pengeluaran dan penerimaan negara tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang. Secara khusus, pengertian APBN ini adalah mengacu pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lanjut, pengertian APBN juga dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 ya tentang keuangan negara. Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud APBN adalah ada 5 nih guys yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 ini soal APBN meliputi 5 hal ya. Satu, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Nah, kata kuncinya adalah keuangan tahunan, berarti berlaku 1 tahun antara 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, itu anggaran pemerintah yang negara yang disetujui oleh DPR. Artinya melalui mekanisme. Jadi nggak serta-merta dari Menteri Keuangan kemudian membuat anggaran ini kemudian diberlakukan. Enggak ya guys, itu harus ada mekanismenya melalui beberapa kali tahapan pembahasan ya, bolak-balik seperti itu ya, agak panjang itu prosesnya sampai disetujui atau tidak. Nah, biasanya Yuli mau cerita kalau disetujui ya diketuk palu kemudian diberlakukan, tapi kalau tidak ya kembali ke anggaran tahun sebelumnya. Berlaku 1 tahun ya, adalah rencana keuangan tahunan, berarti hanya tahun aja, 1 tahun. Kemudian disetujui oleh DPR. Nah, yang kedua, APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Nah, pengertiannya anggaran pendapatan itu nanti diambil semua unsur pendapatan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara seperti dari pajak, non pajak maupun dari hibah ataupun dari penerimaan investasi lainnya terhadap negara, itu adalah unsur-unsur pendapatan. Kemudian ada juga anggaran belanja ya, belanja daerah, belanja untuk berlangsungnya ketatanegaraan ya, itu juga. Kemudian ada pembiayaan. Nah, itu meliputi dari APBN ya, pendapatan, kemudian belanja, kemudian pembiayaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah APBN meliputi masa 1 tahun ya, 1 tahun ya, berlaku hanya 1 Januari sampai dengan 31 Desember seperti Pak Yudi yang sebutkan di atas. Artinya kalau seperti contoh, kalau anggaran tahun 2002 ini tanggal 1 Januari ya 2002 sampai dengan 31 Desember tahun 2002 itu adalah anggaran pengeluaran dan belanja negara yang disetujui atau dibuat mekanismenya di tahun 2021 ya. Pembuatannya antara sekitar bulan Mei sudah mulai ya mekanisme itu dilaksanakan, pembuatan APBN Mei sampai dengan Agustus seperti itu.
Kemudian yang keempat, APBN ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang, udah pasti ya tadi. Kemudian APBN mempunyai fungsi otorisasi, ya, otorisasi, legalitas. Nah, kemudian perencanaan berfungsi juga sebagai pengawasan. Kemudian alokasi anggaran tadi. Kemudian distribusi penyebarannya. Kemudian stabilisasi. Ya, kita akan jabarkan setiap fungsi ini seperti yang di bawah ini ya. Berdasarkan ya, ada payungnya. Berdasarkan fungsinya APBN berdasarkan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditegaskan bahwa APBN mempunyai 6 fungsi sebagai berikut. Yang satu, yang tadi ya, yang dari poin 5 tadi kita jabarkan ya, fungsinya APBN adalah satu, berfungsi sebagai otorisasi ya, anggaran negara itu menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Maksudnya otorisasi ini mungkin pedoman ya untuk menyeimbangkan berbagai pos-pos yang sudah disetujui dan ditetapkan agar semua kepentingan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian APBN adalah sebagai perencanaan. Nah, anggaran negara ini menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun-tahun yang bersangkutan. Ini semua sudah direncanakan ya, masalah sosial, budaya, dan kampung sudah direncanakan. Untuk tahun-tahun ini sudah direncanakan di tahun-tahun berikut, tahun sebelumnya. Nah, misalnya keadaan politis, keadaan ekonomis, ya, global, itu sudah direncanakan. Baik pendapatan maupun pengeluarannya, belanjanya ya. Kemudian yang ketiga, fungsi APBN adalah pengawasan. Ini berarti negara ya, anggaran tersebut oleh negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai nggak dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ya, fungsi ini harus menjadi pedoman juga ya dalam menilai apakah kegiatan pemerintah itu sudah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Ya, dengan begitu kan rakyat mudah menilai ya, maksudnya sudah tahu benar atau tidak sesuai dengan anggaran APBN itu. Nah, yang keempat, fungsi alokasi. Fungsi alokasi anggaran negara itu harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran di sini ya, dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas ya. Intinya fungsi ini adalah inilah penyediaan barang publik atau public good ya, publik yang good provision. Nah, dalam rincian APBN terdapat penjelasan atau sumber-sumber pendapatan dan pendistribusiannya. Dijelaskan ya, sumber-sumber pendapatan itu dari apa aja ya, misalnya dari sektor pajak, non pajak, dan lain-lainnya ya, hibah gitu ya. Kemudian cara mendistribusikan atau mengalokasikan pendapatan ini itu harus terdapat penjelasan. Kemudian ya, penjelasan secara efektif tepat waktu, kemudian tidak keluar dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan gitu ya. Kemudian yang kelima, berikutnya fungsi distribusi, yaitu bahwa kebijakan
anggaran negara ini harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ya, fungsi ini juga sebagai wadah untuk memperbaiki distribusi pendapatan dan fungsi pengorganisasian. Yang keenam, terakhir ya, fungsi APBN ya sebagai stabilisasi ya, stabilitas ya, keseimbangan, yakni anggaran ini menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ya perekonomian Indonesia. Sebagai pedomannya agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara ini teratur sesuai yang telah disahkan ya. Hal tersebut akan mempermudah pencapaian beragam sasaran yang telah dibuat. Oke, seperti itu ya. Kemudian apa sih tujuannya? Masuk ke tujuan anggaran APBN ini ya. Kenapa APBN itu dibuat? Tujuannya satu, untuk menyesuaikan dengan asumsi dasar makro. Nah, setelah melalui berbagai siklus tersebut, barulah RA ya, rencana anggaran pendapatan belanja tersebut kemudian disahkan di DPR menjadi APBN. Tujuannya adalah yang kedua tujuannya APBN, penyusunannya adalah sebagai pedoman pendapatan dan belanja negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat. Ini dua tujuan APBN. Kemudian yang nomor 4, kita lihat aspeknya ya, aspek pendapatan. Nah, ini ada 2 juga item yang terdiri dari aspek pendapatan dan aspek ini Pak Yuli merahin deh supaya kelihatan jelas. Ada 2 ya, aspek itu aspek pendapatan dan aspek pengeluaran negara. Di aspek pendapatan A ya, atau nomor 1, intensifikasi penerimaan anggaran dalam hal jumlah dan kecepatan penyetorannya. Nah, kalau dapat pendapatan kemudian nggak disetor juga nggak akan jadi pendapatan negara. Kemudian kecepatan penyetorannya juga harus ditingkatkan ya, karena akan tepat waktu untuk penganggarannya juga, pengalokasiannya juga. Kemudian yang B, intensifikasi. Nah, intensifikasi terus menerus, intens penagihan dan pemungutan piutang negara, misalnya sewa atas penggunaan barang-barang milik negara, aset-aset negara ya. Kemudian penuntutan ganti rugi nih yang C. Ini sektor pendapatan ya, komponen dari pendapatan ya, atau variabel pendapatan APBN itu dari ada intensifikasi penerimaan anggaran dan dalam jumlah anggaran yang masuk itu, pendapatan itu, kemudian kecepatan penyetorannya. Kemudian B, intensifikasi atau penagihan pemungutan piutang ya, ditagih terus ya, intens gitu. Yang hal-hal yang terkait dengan piutang negara, misalnya sewa atas aset-aset negara, kemudian atas penggunaan barang-barang milik negara. Kemudian yang C, penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dari denda yang dijanjikan misalnya ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian aspek dari pengeluaran negara ada 2 juga ya. Tapi aspeknya tetap harus hemat ya, tidak bermewah-mewah, kemudian efisiensi dan efektif ya, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan. Nah, isyaratnya apa tadi ya, sudah dikaji dari berbagai hal ya. Isyaratnya itu tadi sudah dikaji dari berbagai hal tadi di itunya ya, dari lingkup makro sampai mikro ekonomisnya. Kemudian terarah, hemat dan terarah. Artinya terarah itu terkendali sesuai dengan rencana. Nah, rencana yang sudah ditetapkan itu harus terarah tujuannya. Program atau kegiatan yang sudah direncanakan itu harus terarah dan ada yang mengkontrol nanti ya. Ada yang mengontrol dan ada yang mengawasi ya. Dalam hal ini DPR ya, BPK ya, dikontrol oleh. Kemudian yang C, aspek pengeluarannya ada 3 ya guys, ada 3 ya.
tadi yang aspek pendapatan juga ada 3 ya, basic. Ini juga semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan potensial negara. Jadi kita juga harus mencintai produksi dalam negeri ya, terutama ya produk-produk dalam negeri ya, supaya tidak ada inflasi. Kemudian kita juga harus mencintai rupiah. Seperti itu contohnya ya. Yang kelima, nah sekarang asas penyusunan APBN. Nah asasnya tuh ada 3 juga guys. 1, kemandirian, artinya pembelanjaan oleh negara bertumbuh pada kemampuan negara ya, tidak melebihi ya, over ya, oleh kemampuan atau kemampuan pendapatan negara itu harus mandiri gitu ya, tidak ada unsur dari luar ya, artinya oleh negara itu pada kemampuan negara ya, maupun penerimaan maupun alokasi penerimaan itu harus disesuaikan dengan bertumbuh pada kemampuan negara. Kemudian nggak boleh intervensi dari luar gitu ya, harus disesuaikan dengan pendapatan dan alokasi yang dibutuhkan oleh negara. Kedua, penghematan, artinya APBN sangat menghindari pengeluaran yang bersifat pemborosan dan tidak memberikan dampak positif. Ini jangan sampai ya, bukan hanya di APBN aja, bukan hanya ini, semua di penganggaran yang baik adalah adanya unsur penghematan, asas penghematan ya. Kemudian ketiga, penajaman prioritas pembangunan. Artinya pembelanjaan dalam APBN ini harus mengutamakan pembangunan pada sektor-sektor yang prioritas, sangat dipentingkan, yang sangat urgen. Oke, kita lanjut ke mekanismenya. Ini agak panjang ya guys. Mekanisme tadi Pak Yudi sebutkan, tahap penyusunan APBN ya, kemudian sampai ditetapkan. Nah Pak Yudi satu dulu Pak Yuli jelaskan ya, mekanismenya. 1, pemerintah pusat itu ketika akan menyusun APBN itu menyampaikan dulu pokok-pokok kebijakan fiskal ya, dan kerangka ekonomi secara makro. Artinya pandangan-pandangan ekonomi makro itu menjadi pokok-pokok kebijakan selain fiskal ya. Nah, tahun anggaran berikutnya kepada DPR. Artinya pemerintah tadi menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makronya kepada DPR. Nah, selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Nah, maksudnya jika saat ini contohnya tahun 2002 ya, ketika negara akan membuat APBN, maka di bulan Mei nanti itu, maksudnya APBN tahun 2003, maaf ya, misalnya akan membuat APBN tahun 2003. Nah nanti di bulan Mei sudah menyampaikan pokok-pokok kebijakan yang fiskal dan kerangka ekonomi makro tadi oleh negara, itu sudah disampaikan kepada DPR ya di bulan Mei nanti ya, tahun berjalan itu tahun ini ya. Itu untuk anggaran tahun 2003 ya. Maksudnya dengan kebijakan fiskal itu, ya gambaran untuk kebijakan fiskal adalah misalnya kebijakan penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah seperti yang sudah ditetapkan ya, anggaran dan belanja negara. Hal ini untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan dalam pembangunan ekonomi. Nah, contoh kebijakan fiskal Indonesia ya misalnya tax amnesty ya, tahun 2000, seperti tahun 2007 yang lalu itu kan ada tax amnesty ya. Kemudian ada program pengampunan pajak bagi pajak yang telat ya. Kemudian ada tunggakan dan tidak melaporkan asetnya, itu termasuk kebijakan fiskal. Ya. Ya, kalau yang relaksasi pajak yang berlangsung pada tahun 2020 itu kan, awal tahun 2001 itu kan juga meningkatkan daya beli masyarakat kan. Setelah pajak diturunkan ya,
untuk meningkatkan daya beli masyarakat ya, seperti pengurangan subsidi BBM ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini yang kedua ya. Yang kedua, pemerintah pusat, nah setelah tadi ya, pemerintah tuh menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi ya, yang sudah dirancang gitu, kemudian disampaikan ke DPR. Nah, dibawa ke DPR, kemudian pemerintah pusat membahas ya, setelah menerima penyampaian tadi, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tadi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam pembicaraan pendahuluan RPPN tahun anggaran berikutnya. Nah, tahun ini misalnya nih untuk tahun 2003, nanti di bulan Mei itu pemerintah udah menyampaikan pokok-pokoknya ya untuk APBN tahun 2003 di bulan Mei nanti kepada DPR. Nah, berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tadi, pemerintah pusat bersama DPR membahas membahas ya kebijakan umum dan prioritas negara untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian ya kan. Itu anggaran juga untuk kementerian-kementerian yang sesuai bidangnya ya. Nah, atau lembaga-lembaga dalam ini kurang ke bawah penyusunan usulan anggaran. Nah iya kan, negara itu di tugas-tugasnya diwakili oleh para menteri. Nah menteri itu di dalam kementerian itulah nanti APBN itu dibahas dialokasikan untuk bagaimana kementerian-kementerian itu mempunyai alokasi anggaran dan pengeluarannya juga ya. Kemudian yang keempat, dalam rangka penyusunan APBN, menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang, nah ini ya kementerian ya, melalui APBN menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran ya, selaku pengguna anggaran atau pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga untuk tahun berikutnya. Kelima, rencana kerja dan anggaran yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun yang sedang disusun. Nah, ini para pimpinan lembaga pengguna anggarannya seperti kementerian ya, ini akan membuat rencana kerja ya dan anggaran yang disusun berdasarkan prestasi kerjanya. Ya artinya prestasi yang sudah ada di tahun lalu itu sebagai acuan untuk anggaran berikutnya, prestasinya ya, perbandingannya menggunakan prestasi yang sudah dilaksanakan tahun lalu. Para menteri itu yang akan membahas masalah APBN yang disampaikan ke pemerintah pusat tadi. Nah, kemudian rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada DPR ya untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan APBN. Yang ketujuh, hasil pembahasan rencana anggaran yang disampaikan kepada menteri-menteri, ya maksudnya hasil pembahasan rencana anggaran yang tadi disampaikan pemerintah pusat dengan DPR dan lembaga kementerian tadi, itu disampaikan ya kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rencana undang-undang. Nah, nanti dibuatkan setelah tadi yang disampaikan pemerintah tadi ketemu DPR, kemudian menteri dan lembaga lainnya, itu kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dibuatkan undang-undang. Kemudian yang ke-8 ada 13 ya guys. Ini ada udah tahap. Yang ke-8 adalah pemerintah pusat mengajukan rencana undang-undang tentang APBN disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus. Nah, setelah Menteri Keuangan tadi menerbitkan undang-undang RUU tentang APBN tahun berikutnya, tahun yang sedang diusulkan tadi, nah pemerintah pusat itu mengajukan RUU tentang APBN disertai nota dan bukti-bukti pendukungnya ya. Kalau itu kan ada namanya RAPBN ya, itu
ada prestasi sebelumnya. Nah, kemudian bukti-buktinya, pendukungnya, dokumen-dokumen yang sudah ada. Kemudian yang ke-9, pembahasan RUU tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPR. Ini sudah ada ya, jelas. Kemudian yang ke-10, DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam undang-undang RUU tentang APBN. Nah, di sini DPR dapat mengkoreksi ya guys. Misalnya nilai dalam pendapatan itu terlalu besar atau terlalu kurang, itu bisa direvisi oleh DPR. Nanti ada pembahasan situ. Kemudian pengeluaran juga itu DPR mengacu kepada tadi ya, 3 asas tadi ya. Asas tadi kemanfaatan, kemudian efisiensi, efektif, dan rasa keadilan itu ada enggak ya? Bisa dikoreksi oleh DPR di sini ya. Nah, yang ke-11, pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan. Ini aja 2 bulan ya DPR mengkoreksi RAPBN tadi yang diajukan oleh pusat, kemudian dibahas DPR, kemudian juga dikembalikan ke Menteri Keuangan. Itu pembahasannya sekitar 2 bulan ya, sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan atau ditetapkan. Nah, kemudian yang ke-12, APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi. Nah, fungsi program, kegiatan, dan jenis belanjanya. Ini terinci ya guys. Artinya tidak hanya misalnya rencana untuk kenaikan gaji tahun 2003 ditambah 5%. Nah, harus terinci 5% itu apa aja ya, seperti itu contohnya. Kemudian programnya juga ya, programnya, fungsinya gitu ya, harus terinci jelas. Iya, terinci detail. Kemudian yang ke-13, apabila DPR tidak menyetujui RUU, pemerintah pusat dapat melakukan ya pengelaraan setinggi-tingginya sebesar angka tahun anggaran sebelumnya. Nah, ini yang Pak Yudi sebutkan tadi, apabila DPR tidak setuju dengan anggaran yang disampaikan Menteri lewat nota RUU tadi oleh Menteri Keuangan, itu bisa menyetujui anggaran tahun sebelumnya ya, setinggi-tingginya ya, sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Nah, jika pemerintah pusat nanti APBN tersebut terasa tidak, ini akan kembali biasanya kembali ke tahun sebelumnya, anggap APBN tahun sebelumnya saja gitu, karena kan sudah ada prestasinya ya, sudah ada APBN yang tahun lalu yang sudah dilaksanakan, itu bisa menjadi perbandingan APBN tahun berikutnya. Istirahat ya guys, pelan-pelan dulu. Kemudian ini ada jenis-jenis sumber. Oh ya, tadi kan di APBN ada 3 ya kaitannya ya dengan komponen dari APBN ya, seperti pendapatan, kemudian pembelanjaan, kemudian biaya-biaya. Nah, secara garis besar itu belanja negara dibagi 2, yaitu kita mulai dari belanja dulu ya. Belanja negara itu dibagi 2, yaitu belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Nah, pengelolaan suatu negara tentunya tidak terlepas dari kebutuhan belanja atau pengeluaran. Namun pengeluaran yang dilakukan pemerintah itu tentunya memiliki tujuan-tujuannya sebagai berikut ya. Jadi pengeluaran itu enggak sebatas pengeluaran, harus ada tujuan-tujuannya ya. Ya, tujuannya yang melaksanakan pembangunan nasional. Ya, ini ada beberapa tujuannya dari pembelanjaan tadi, melaksanakan pembangunan nasional ya kan. Proyek-proyek yang ada saat yang menjadi proyek dan sasaran itu pembangunan nasional. Kemudian yang B, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Nah, tujuan dari pembelanjaan itu. Kemudian memperlancar roda perekonomian.
Ada kemudian yang D, pembiayaan pengeluaran rutin dan pembangunan. Rutin tuh kayak apa ya? Kayak gaji PNS ya. Pembangunan dan pemeliharaan aset-aset negara itu kan rutin ya, seperti dalam laporan keuangan laba rugi. Di komersial juga seperti itu ya guys. Jadi ada pengeluaran rutin itu gaji gitu ya. Ada fixed cost ya, rutin. Kemudian meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang F, mewujudkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 juga ya. Tadi sesuai dengan fungsi-fungsi dari APBN. Kemudian berikut ini adalah penjelasan jenis sumber anggaran. Nah, kalau tadi pembiayaan mestinya dibalik ya guys, pendapatan dulu baru pembiayaan. Kita bahas tentang sumber-sumber pendapatan negara ya. Berarti pertama adalah sumber penerimaan negara itu diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri ya. Pendapatan negara tersebut sangat berpengaruh bagi keberhasilan proses pembangunan nasional. Nah ini kan dari 6 pembelanjaan ini nggak akan berjalan, nggak akan sesuai tujuan kalau penerimanya itu tidak maksimal gitu ya. Nah, pendapatan ini sangat berpengaruh karena ya terhadap keberhasilan tujuan pembelanjaan tadi. Penerimaan dalam negeri contohnya adalah maksudnya penerimaan dalam negeri itu maksudnya semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan tadi ya, fiskal, perpajakan, dan penerimaan bukan pajak ya, seperti penyewaan aset-aset negara tadi ya, penerimaan aset-aset negara, kemudian piutang ya, kemudian ganti rugi tadi ya, yang harus terus ditagih secara konsisten. Kemudian penerimaan pemerintah ini dari dalam negeri ini berasal dari minyak bumi, contohnya gas alam, migas, non migas ya. Penerimaan dari sektor tersebut digunakan untuk pemerintah biasanya untuk menutup pengeluaran rutin pemerintah. Rutin pemerintah itu seperti ya tadi ada gaji PNS, pegawai negeri, pemeliharaan dan pemeliharaan aset-aset negara ya, itu rutin ya. Lalu penerimaan pemerintah dari sektor non migas terdiri atas pajak dan non pajak. Tadi ya sudah. Oke, kita bahas dari penerimaan pajak ya guys. Dari penerimaan pajak ya. Tadi kan penerimaan dalam negeri ya. Penerimaan negeri itu contohnya tadi ya dari minyak bumi, gas alam, dan non migas ya. Kemudian sekarang dari yang B itu penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan adalah semua bentuk penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Ya. Pajak dalam negeri itu terdiri dari apa aja? Ya, seperti kita tahu ada beberapa pajak ya. Bisa satu pajak penghasilan yang terdiri atas migas dan non migas. Nih. Kemudian pajak pertambahan nilai (PPN), pajak dan bumi dan bunga seperti PBB gitu ya. PPN dan PBB itu menjadi sumber pemasukan negara dalam sektor perpajakan. Kemudian yang ketiga biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB ya, biaya pajak atas itu hak dan tanah dan bangunan. Kemudian cukai, nah, cukai ya seperti cukai rokok, cukai masuk ya, impor ya, seperti itu ya, pajak. Dan yang kelima adalah pajak lainnya. Dan pada pendapatan internasional terdiri dari seperti biaya masuk ya tadi, dan pajak pungutan ekspor maupun impor. Kemudian yang C deh, masih dalam penerimaan yang bukan pajak. Penerimaan bukan pajak adalah semua bentuk penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam. Nah, bagian pemerintah nih dari laba badan usaha milik negara biasanya ya, dari sektor laba ya, labanya BUMN yang sebagai anak perusahaan pemerintah, itu labanya BUMN itu menjadi sumber penerimaan juga
yang bukan dari pajak oleh pada negara ya, pada APBN ini maksudnya. Dalam bentuk penerimaan sumber daya alam juga termasuk penerimaan bukan pajak. Kemudian laba-laba dari BUMN ini dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Nah, sekarang kita lihat contoh penerimaan bukan pajak yang berasal dari contoh penerimaan bukan pajak ya. Misalnya penerimaan sumber daya alam ya, saya sebutkan di atas ya. Minyak bumi, gas alam, pembangunan pertambangan umum, perikanan. Ya ini ya, tadi yang maksud dari yang disebutkan tadi di atas ini antara lain adalah penerimaan dari sektor ini ya. Kalau bagian laba BUMN dan penerimaan bukan pajak lainnya. Jadi ya, dari satu ini ada tiga maksudnya, penerimaan sumber daya alam antara lain ya dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kemudian perikanan. Kemudian yang kedua bagian laba rugi tadi ya, bagian laba dari BUMN, maksudnya laba dari laba untungnya dari perusahaan anak pemerintah ya. Pemerintah itu mempunyai usaha anak perusahaan seperti BUMN, itu labanya bisa juga dimasukkan dalam penerimaan bukan pajak. Kemudian penerimaan bukan pajak lainnya ya, banyak ya seperti tadi disebutkan di atas. Kemudian yang ke D ya, ini penerimaan bukan dari pajak, itu ada hibah. Hibah ini adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri ya. Sumbangan swasta ya bisa juga dari luar negeri ya. Jadi penerimaan hibah ini bisa juga dari dalam negeri dan luar negeri. Hibah pemberian cuma-cuma ya, tanpa persyaratan. Nah, jenis-jenis pembiayaan negara ya, pengeluaran negara ya, seperti belanja pemerintah pusat. Nah, misalnya pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang ya, sama seperti di biaya-biaya dalam laporan keuangan komersil ya. Situ ada biaya gaji ya. Ini kan belanja pegawai kan berarti ada gaji ya, gaji PNS seperti itu ya. Belanja barang, pembayaran bunga utang, belanja modal, belanja hibah, subsidi bantuan ya sosial dan belanja lainnya. Ya, itu pengeluaran rutin. Kemudian untuk pengeluaran pembangunan ya, misalnya pembiayaan pembangunan dan pembiayaan proyek-proyek yang sedang berjalan atau yang sedang direncanakan ya, sudah menjadi ketetapan dan menjadi skala prioritas. Kemudian yang kedua belanja daerah. Nah, ini dana perimbangan yaitu A ya, belanja daerah ada A dan B ya di sini ya. Pak Yudi kembali juga sini. Yang A itu dana perimbangan, yaitu pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus ini ya rinciannya atau komponen dari belanja daerah ini. Kemudian B ada dana otonomi khusus dan penyesuaian, yaitu dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah ya, seperti dana khusus seperti diberikan untuk daerah istimewa Yogyakarta, daerah istimewa Aceh seperti itu ya, yang menjadi skala prioritas APBN untuk daerah-daerah khusus. Nah, ini seperti DAU dan DAK ya kan. Ya ada dialokasikan untuk daerah-daerah Indonesia yang terjadi yang mempunyai tanpa kecuali, sedangkan untuk dana yang dialokasikan ke daerah-daerah ini ada penjelasannya nih ya, seperti tadi Pak Yudi jelaskan sama ya, seperti daerah istimewa Yogyakarta dan daerah istimewa Aceh ya, itu ada dana-dana yang khusus otonomi dan penyesuaian. Kemudian ada di sini kebijakan anggaran. Nah, ada 3 juga ya.
ada kebijakan anggaran, ada kebijakan anggaran surplus. Nah, 1, 2, 3 nih ada kebijakan anggaran surplus, ada anggaran berimbang, ada anggaran defisit. Apa yang dimaksud dengan anggaran surplus? Nah, anggaran surplus itu terjadi apabila belanja negara lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan negara. Oke, anggaran surplus terjadi apabila belanja negara lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan negara. Artinya pengeluaran itu lebih sedikit daripada penerimaan ya, jadi surplus. Ya kan? Karena tidak ini ya, penerimaan belanja maka masih terdapat tabungan pemerintah dalam ini. Kebijakan ini bisa digunakan untuk mengatasi inflasi. Nah, kalau kelebihan surplus anggaran ini biasanya digunakan untuk mengatasi saat inflasi. Kemudian ada yang kedua adalah anggaran berimbang. Nah, kapan terjadinya anggaran berimbang ini? Apabila pendapatan negara itu sama dengan BIP ya, negara penerimaan sama dengan pembelanjaan ya. Jadi keadaan seperti ini dilakukan dalam otonomi yang stabil. Ada kebijakan anggaran defisit. Nah, udah tahu dong, defisit berarti kelebihan pembiayaan ya. Jadi antara penerimaannya sedikit sedangkan pengeluarannya lebih ya, besar pasak daripada tiangnya. Anggaran ini defisit terjadi jika anggaran belanja negara lebih besar dari penerimaan yang tersedia. Anggaran defisit ini bisa mengakibatkan inflasi loh, karena untuk menutupi ini biasanya negara mencetak uang lagi. Jadi kan sesuai dengan teori inflasi kan, kalau uang lebih banyak beredar berarti nilai uang semakin rendah dan akan terjadi inflasi. Selanjutnya pengaruh APBN dalam perekonomian. Nah, pengaruhnya apa sih? APBN itu dalam perekonomian. Nah, di sektor moneter ya, pengaruh APBN pada sektor moneter ini sangat besar ya, mengingat anggarannya merupakan salah satu komponen dari uang. Ya, uang primer itu ya. Jadi perubahan dalam komponen tersebut akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kemudian yang kedua, pengaruhnya ya, karena dalam neraca pembayaran ini sebagian komponen penerimaan negara berasal dari penerimaan sektor migas. Nah, neraca pembayaran ya, yaitu sebagian besar dari hasil penjualan migas maupun masuk ke kas negara. Kemudian yang ke B, defisit anggaran ini transaksi berjalan ditutupi oleh utang luar negeri. Ini kalau terjadi defisit ini biasanya ditutupi oleh utang luar negeri, biasanya utang sebagai konsekuensinya sebagian komponen pengeluaran rutin digunakan untuk pembayaran kembali utang dan bunganya. Kemudian yang neraca pembayaran ini penerimaan pemerintah mengandung sisi impor yang besar, misalnya bantuan proyek yang merupakan sumber untuk menutupi defisit anggaran. Oke, selanjutnya saya terangkan berkaitan dengan pengaruh APBN dalam perekonomian. Di nomor 1 tadi sektor moneter sudah ya, nomor 2 di neraca pembayaran, kemudian di sektor produksi. Sektor produksi, pengaruh APBN terlihat dari penerapan kebijakan penerimaan pajak ya. Tadi Pak Yuri sudah jelaskan penerimaan pajak itu apa aja. Kemudian pengeluaran pemerintah, di sektor produksi pengaruh APBN terlihat dari penerapan kebijakan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah. Yang tadi dari A1, pemerintah itu menempuh kebijakan anggaran defisit. Hal ini akan mempengaruhi tingkat pajak atau menambah pengeluaran ya pemerintah lainnya dalam bentuk subsidi, sehingga hal ini akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Akibatnya permintaan total masyarakat terhadap barang jasa cenderung meningkat. Selanjutnya, peningkatan permintaan akan mendorong sektor dunia usaha untuk meningkatkan kapasitas produksinya.
Nah, ini kan adanya peningkatan tadi kan kapasitas produksi dalam jangka waktu panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, kita akan kasih contohnya ya. Contohnya biasanya soal-soal dalam APBN ini seperti ini ya guys. Misalnya pada tahun 2020 penerimaan APBN negara ya mengalami peningkatan 5% dibandingkan penerimaan tahun 2019. Artinya tahun 2020 itu meningkat ya. Penerimaannya 5% dari tahun 2019. Nah, kan ada perbandingannya seperti itu ya, komparatif. Nah, sebesar 125,88 triliun. Nah, peningkatan tersebut diperoleh dari pendapatan pajak dan hibah di dalam negeri. Pada tahun yang sama, belanja pemerintah juga naik 7% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 110,50 triliun. Nah, berdasarkan data tersebut, Anda diminta untuk menilai kondisi negara tersebut mengalami kondisi seperti apa. Apakah defisit, apakah surplus, ataukah berimbang. Nah, kita jawab dulu ya guys. Misalnya diketahui ya, penghitungan jumlah pendapatan negara ya tahun 2020 itu ada kenaikan 5% dari tahun 2019. Ya, dari 125,8 triliun dikali 5% itu ada kenaikan sebesar 6,294 triliun. Kenaikan pendapatannya seperti soal tadi ya, ada 125,88 triliun ditambah 6 ya, hasil kali dari persentasenya ya, 5% tadi, sehingga total pendapatannya itu kenaikan seluruh pendapatannya nilainya adalah 132,17 triliun. Sedangkan dari pengeluaran, penghitungan jumlah pengeluaran negara tahun 2020 adalah kenaikan 7% dikali 110,50 triliun ya. Sehingga hasil persentase tadi menghasilkan nilai 7,735 triliun. Nah, naik. Kemudian hasil kali persentase tadi kita jumlahkan 110,50 triliun itu ditambah 7,735 triliun sehingga menghasilkan 118,235 triliun. Jadi berdasarkan hitungan tersebut ya, negara tadi jumlah pendapatan yang sudah naik 55% tadi sejumlah 132,17 triliun dikurangi 118,235 ya, hingga ada selisih 13,935 T. Nah, kalau melihat analisa ini maka negara dalam keadaan surplus ya, sebesar selisihnya ya, selisihnya seberapa? Surplus 13,935 triliun. Oke, kita masuk contoh kedua ya guys, tentang pertanyaan APBN. Contoh kasus misalnya data APBN negara Tangerang ini ya, tahun 2019 sebagai berikut ya. Ada pendapatan negara dari sektor fiskal yaitu penerimaan pajak sebesar 1,8 ya, 1,867 triliun ya. Ya, 1.865 T ya. Kemudian penerimaan negara bukan pajak sebesar 367 triliun. Ada penerimaan hibah 0,5 triliun ya. Jadi setengah triliun ya. Nah, ini belanja negara. Ini pendapatan negara ya guys. Kemudian ini ada belanja negara. Belanja pemerintah pusat sebesar 1.683,5 triliun. Ya. Ini belanja negara itu terdiri dari belanja pemerintah pusat,
Kemudian transfer ke daerah dan dana desa sebesar 856,9 triliun. Nah, analisanya untuk negara tahunan ini 2019 berikut ya guys. Nah, pertama kita pendapatan negara itu pendapatan dulu ya, 1.865,7 triliun ditambah, nah di total semua nih ya, ditambah di total dulu kita pendapatannya nih ya, antara penerimaan pajak, pemerintahan bukan dari pajak, kemudian dari penerimaan hibah kita totalin tadi ya, 1, 2, 3 ini komponennya kita total menjadi ya, jumlahnya adalah 2.233,2 triliun. Nah, kemudian belanjanya. Nah, belanjanya pun kita total ya. Kita total ini komponen tadi, komponen belanja pusat dan transfer ke daerah kita total, sehingga totalnya adalah 2.540,4 triliun. Nah, negara tersebut dengan analisa tadi, dengan kebijakan anggaran defisit tadi, kebijakan anggaran defisit ya, karena apa defisit? Karena antara jumlah penerimaan dan pengeluaran itu lebih besar dari pengeluaran nih. Selisihnya sebesar minus 300,7,2 triliun. Nah, suatu negara akan melakukan pinjaman, nah ya ini setelah defisit begini biasanya pemerintah ini akan melakukan pinjaman dalam negeri untuk menutup keperluan belanja negara. Nah, gimana guys dengan materi ini dan contoh APBN di atas? Sekarang diharapkan kalian dapat memahami ya dan mengerti ya sedikit tentang APBN. Nah, lebih luasnya lagi ya guys, nanti sering membaca dan menganalisa APBN ini, sehingga nanti bisa ikut menganalisa juga APBN di suatu negara ya, terutama negara kita ya. Semoga video ini bermanfaat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada video-video Pak Yuli berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.